Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak Bapak, ini lanjutan ke aplikasi yang kemarin ya. Sebenarnya setiap bab fisika di kelas 12 ini memang runut ya, pembelajarannya runut sampai nanti kalian memahami banyak aplikasi listrik ya, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar ya dari kita merubah dari medan magnet ya kan, berubah jadi listrik. Nah, karena medan magnetnya berubah-ubah, ya dia bergerak, kan dia keluar masuk gitu kan, atau dia mutar, dia disebut listrik AC, listrik yang dihasilkan. Jadi listrik yang dihasilkannya adalah listrik AC. Apa itu listrik AC? Bahasa Inggrisnya itu alternating current, current arus ya. Alternating artinya ini bolak-balik. Nah, bolak-balik. Dari mana asal bolak-balik ini? Dari magnet ini tadi kan? Ini magnet, keluar masuk bolak-balik dia. Nah, ini arus. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan listrik arus bolak-balik, itulah kira-kira. Nah, karena sumbernya tadi, sumber listriknya itu berasal dari magnet yang melakukan gerak bolak-balik, kira-kira seperti itu. Nah, ini hanya opening dulu ya, opening di awal. Ini Bapak lebih enak pakai yang ini ya. Nah, sekarang kita ntar ya, ini ada kesalahan nih. Oke, sekarang kita ke indikator ya. Indikator yang mau kita pelajari adalah ini yang pertama. Mudah-mudahan ini ada empat nih, agak banyak tapi Bapak ringkas saja nanti ya. Mengetahui perbedaan listrik searah. Nah, ini udah kita pelajari DC ya. Dengan listrik bolak-balik. Nah, ini yang mau kita pelajari AC. Lalu kalau di DC itu kita tahu tegangan, kita tahu hambatan, kita tahu I kan, hukum Ohm kan, masih ingat nih ya. Di sini juga kita harus tahu tegangan, kita juga harus tahu arus. Tapi di sini nanti yang dikasih tahu maksimum ya. Nah, R-nya bisa banyaknya nanti. R-nya bisa, hambatan itu bisa bentuknya kapasitor XC, bisa juga induktor XL. Nanti ini kita pelajari lebih lanjut ya. Lalu memahami tegangan efektif dan arus efektif. Nah, udah sekalian tadi Bapak gabung. Nah, kalau di DC, alat ukurnya yang kalian tahu kan ampere meter ya kan? Ampere meter, voltmeter, apalagi multitester ya. Nah, di sini nanti alat ukurnya osiloskop. Mungkin yang udah belajar gelombang kelas 11, mudah-mudahan udah pernah lihat osiloskop ya. Mungkin di lab fisika sekolah kita ada. Jadi sudah pernah lihat gelombangnya seperti orang sakit di rumah sakit itu kan ada apa ya, indikator. Iya, sir. Nah, Ingat, itu sir. osiloskop. Udah pernah lihat ya. Lalu nanti kita mau coba, mudah-mudahan sempat, kita ke persamaan arus dan persamaan tegangannya. Ya, ini yang mau kita pelajari. Ya, bismillah, kita mulai. Nah, Bapak mau menjelaskan opening dulu lah ya, biar supaya nampak perbedaannya. Arus. Arus itu di listrik ada DC, ada AC. DC itu searah, ya kan? Kalau AC tadi udah tahu, bolak-balik. Kenapa ini disebut DC? Karena kalau diukur pakai alat osiloskop, nggak ada gelombang, dia lurus saja gini. Tegangannya stabil. Misalnya kalau dia udah 15 volt, ya 15 volt aja. Nah, stabil ya. Maka udah searah dia. Nah, gitu dia. Itulah kenapa disebut DC. Sedangkan nanti AC, dia bergelombang gitu. Bergelombang, nanti Bapak tunjukkan ya. Ini kita perjelas dulu. DC itu biasa sumbernya baterai. Lalu apa lagi ya? Aki ya kan?
Dan ada banyak lagi, ada apa lagi ya? Ada sel volta pun bisa. Ya, ini banyak. Ada banyak jenisnya. Nanti dia diukur dengan alat ampermeter, voltmeter. Biasanya yang kita lihat multitester. Ya, ini dan semua ini ya, semua alat ini hanya melihat efektifnya. Jadi hasilnya yang efektif. Sedangkan di arus AC yang bolak-balik ini ya. Ini yang semalam dari sumber PLN tadi. Nah, dari generator ya kan. Generator itu bisa diputar oleh siapa aja, boleh dengan air, dengan uap, makanya ada listrik pembangkit uap, boleh nanti dengan gelombang air laut, bisa dengan batu bara dan segala macam ya. Jadi intinya ada generator yang bisa diputar. Nah, menerapkan hukum Faraday yang kemarin yang di bab sebelumnya yang kita pelajari. Jadi dia menghasilkan arus AC. Arus AC ini yang seringnya digunakan di alat-alat rumah tangga kan. Kalau DC untuk menghidupkan televisi kayaknya nggak mampu, dia kecil ya. Kalau AC sepertinya mampu. Kenapa dia bisa mampu? Ya, karena memang dia mempunyai nanti tegangan maksimum dan segala macamnya ya, nanti kita pelajari. Lalu ukurnya nanti yang terkenal osiloskop. Ya, nanti Bapak tunjukkan gambarnya kalau sempat. Nah, yang terbaca bisa nilai maksimumnya nanti. Dan bisa dicek efektifnya juga. Nah, jadi kalau yang di DC kita hanya lihat yang efektif. Tapi kalau di AC ada maksimum, ada minimum. Kenapa? Karena nanti gini deh. Nah, misalnya ini sumbu X, sumbu Y ya. Sumbu Y membaca gelombang, tegangan. Ini waktu. Nah, karena dia bolak-balik, nanti dia maksimum, turun lagi, minimum, naik lagi, maksimum. Nah, ginilah jalannya gelombang AC itu. Makanya sering di buku-buku disimbolkan AC itu gini aja. Nah, ini dia. Artinya apa? Ada maksimum ini. Ya kan? Ini minimum yang di titik 0. Ini disebut maksimum juga, hanya arahnya negatif gitu. Jadi ini maksimum. Gitu dia kira-kira ya. Itulah kenapa nanti ada maksimum, ada minimum. Biasanya tegangan maksimum disimbolkan Vm ya. Lalu nanti harus maksimum I. Nanti yang kita cari adalah yang kita gunakan nanti untuk rumah tangga kan yang stabilnya, agar alat-alatnya tidak rusak. Maka nanti kita pakai tegangan efektif ya. Biasanya disimbolkan Vf gitu ya. Harus efektif I F. Nah, ini Bapak perkenalan aja dulu ya. Biar supaya anak-anak Bapak nanti tahu. Apa hubungan tegangan maksimum dengan tegangan efektif? Nah, jadi gini, tegangan efektif itu nanti bisa didapat dari tegangan maksimum per akar 2. Kenapa akar 2? Ini ada ceritanya panjang nanti ya. Lalu juga arus efektif itu bisa juga dicari dari nanti arus maksimum per akar 2 gitu. Jadi semuanya per akar 2. Oke. Nah, sekarang Bapak mau tunjukkan osiloskop itu seperti apa, Pak? Nah, ini dia osiloskop yang mau Bapak tunjukkan. Ini ada di lab fisika sekolah kita. Di sini bisa diatur. Ada yang sinyal penunjuk horizontal ya, ada sinyal penunjuk vertikal. Nah, ini tadi dia. Ini kotak-kotak ini hanya untuk membaca nanti ini ada gelombang nih. Ya, kalau Bapak gambar gini. Kira-kira bisa gini nanti. Ada gelombang. Jadi dia bisa mengukur tegangan maksimum, atau nanti di sini bisa di setel. Kita mau mengukur tegangan, apa mengukur arus, di sini ada setelannya. Nah, gitu ya. Nanti kalau dia maksimum di sini, ya atas bawah. Bahkan nanti ada dari puncak ke puncak ini ya. Maksudnya puncak ke puncak yang atas dengan puncak bawah. Biasanya disebut tegangan PP, puncak ke puncak. Nilainya 2 kali tegangan maksimum. Nah, ini beda lagi ceritanya ya kan, sama yang tegangan efektif tadi. Ya, pokoknya dengar aja dulu cerita Bapak. Ini kita masih cerita tentang pengenalan listrik AC, alat ukurnya apa aja. Di sini nanti bisa mengukur. Nah, di sini ada time-nya, time per detik. Artinya kita ini yang horizontal ini, garis horizontal di kotak-kotak ini. Ini mengukur waktunya. Ini berjalan seiring waktu kan gitu. Misalnya ada orang sakit, ya kan?
darahnya detak jantungnya berdetak seiring waktu. Nah, tiba-tiba tit gitu kan. Nah, itu tandanya udah nggak ada gelombang lagi, artinya sudah selesai kan gitu kan. Nggak ada lagi energinya gitu. Jadi ini waktunya, berjalan dia ke kiri ke kanan. Jadi nanti bisa, karena ada waktu kita bisa melihat periode T ya, periode. Oh, di listrik AC kita bisa lihat periode, bisa juga lihat frekuensi. Nah, gitu. Nanti nilai satu kotak ini kan kalau kalian lihat ada gambarnya, ini ada kotak. Satu kotak itu bisa ditentukan, misalnya nilai satu kotak itu 10 volt. Nah, boleh aja ya kan. Di sini bisa di setel alat ukurnya. Atau kalau yang horizontal ke samping satu kotak itu nilainya misal 5 milisekon. Ada sekon juga sih, tapi biasanya paling tinggi sekon nih. Nggak terlalu sampai 1 jam, 2 jam gitu nggak ada ya. Hitungan jamnya nggak ada. Biasanya milisekon yang biasa digunakan. Jadi bayangkan 5 milisekon, artinya kurang dari 1 detik. Kita bisa melihat apa yang terjadi pada arus dan pada tegangan dengan alat ini. Hitungan kita kalau lari aja paling kita hitungan detik ya kan, 1, 2, 3. Tapi di sini kurang dari 1 detik dia bisa memantau apa yang terjadi. Berarti sangat cepat ya kan, arus itu sangat cepat. Jadi harus dipantau dengan alat bantuan. Inilah dia alatnya, namanya osiloskop. Oke. Ya, gampangnya itu sih, yang pernah kelas 11 pasti tahu ini melihat alat ini. Nah, sekarang kita ambil contoh kasus ya. Misalnya Bapak buat berapa ya? Ini ada kayak mana ya? Bapak gambar aja ya. Nah, ini ada hasil pembacaan pada layar osiloskop. Gambar Bapak keren kali ya kan? Oke, kita ganti biar supaya nampak warna gelombangnya. Nah, misalnya dia berjalan gini. Gelombangnya. Ya. Bapak udah setel nih, satu kotak 10 volt di alat tadi. Ya, sebagai mudah membaca kita ganti warna ya. Lalu satu kotak ke samping horizontalnya nanti ada time per diff-nya 5 meter per sekon. 5 milisekon, bukan 5 meter per sekon. 5 milisekon, artinya mili itu apa? 5 kali 10 pangkat minus 2 sekon. Kecil kali ya, cepat kali. Tentukan, pertama nanti Bapak minta tegangan maksimum. Nah, bisa kita cari. Tegangan efektif. Nah, ini bisa kita cari. Lalu apalagi bisa kita cari? Tegangan puncak ke puncak. Bisa kita cari. Apalagi Bapak bisa cari frekuensi. Wah, hebat ya. Dengan hanya bermodalkan membaca alat ini, semuanya bisa kita cari dengan apa namanya? Membaca alat ini. Kita lihat caranya. Kita mau cari maksimum. Berarti maksimum itu di sini misalnya berapa? 2 kotak ya. Ya, ini garis nolnya ya, Bapak tandai. Nah, yang merah ini. Oke. Berarti ke atas puncaknya maksimumnya 2 kotak. 1, 2. Berarti tinggal kali 2 aja. Berarti V maksimumnya 2 dikali 1 kotak. 1 kotak berapa volt tadi? Kita misalkan 10. Berarti 20 volt. Gampang kan? Otomatis kita bisa dapat tegangan efektif. Apa tadi efektif? Maksimum per akar 2. Berarti berapa? 20 per akar 2. Nggak boleh penyebut itu akar 2 kan? Maka kita kalikan bilangan sekawannya per akar 2 akar 2. Hasilnya jadi 20 akar 2 per akar 2 kali akar 2. 2. 20 per 2, 10 akar 2 volt. Nah, ini yang nanti stabilnya yang bisa digunakan. Nah, yang efektifnya. Kira-kira gitu. Puncak ke puncak. Apa tadi puncak ke puncak? 2 kali tegangan maksimum. Ya udah tinggal kali aja. 2 kali maksimumnya 20. Kali 20. Ya udah. 40. Simpel kan? Simpel.
Begitulah cara menentukan apa namanya. Izin Bapak agak batu agak flu ya. Ininya menentukan nilai apa ada tiga tadi ya. Nanti kalau dibilang arus Pak, kita mengukur arus ya, tinggal ganti aja satu kotak itu berapa ampere, misalnya 2 ampere. Ya udah tinggal ganti masukkan ke dalam. Di mana alat pengaturannya itu Pak? Harus bisa tegangan di sini nanti ada setelannya ya. Gitu. Jadi ini dasar sekali agar nanti anak Bapak mau masuk ke materi selanjutnya di AC ini bisa lebih menguasai kasus setiap ininya ya. Oke, sekarang kita mau lihat. Misalnya Bapak buat apa ya? Tadi apa? Frekuensi ya? Berarti kita harus tahu satu periodenya berapa. Nah, untuk satu gelombang itu berapa? Kita lihat. Horizontal ya, secara horizontal. Satu gelombang itu satu bukit, satu lembah. Masih ingat ya pelajaran kelas 11 ya? Yang disebut satu gelombang, satu bukit, satu lembah. Ada berapa kotak itu, Nak? 1, 2, 3, 4. Oh, berarti periodenya, karena kita mencari frekuensi harus tahu periode dulu ya. Periodenya 4 kotak. Paham kan? Jadi membaca alat di osiloskop nanti kalian bisa. Tadi satu kotak berapa di soal? 5. 5 kali 10 pangkat minus 2. 5 kali 10 pangkat minus 2. Hasilnya 20 kali 10 pangkat minus 2. Hasilnya berapa itu? 2 kali 10 pangkat minus 0,2. Iya, 0,2 ya kan? 0,2. Saya udah sekon. Karena udah kita buat 10 pangkat minus 2. Itu ya periode. Yang ditanya frekuensi, Pak. Oh, frekuensi itu 1 per periode. Ya udah 1 per 0,2 kali 10 di bawah kali 10 di atas. Jadi 10 per 2. Ya udah kan 5 hash. Selesai. Gitu ya. Gampang. Itu pengenalan kita. Jadi kalau dasar ini udah kalian kuasai, nanti mau soalnya ya pakai gambar seperti apa segala macam bisa kita analisis lebih gampang ya. Sampai di sini anak-anak Bapak paham? Ada masalah nggak? Aman ya? Aman, Sir. Aman, alhamdulillah. Nah, sekarang kita mau masuk ke persamaan ya. Tadi coba Bapak cek dulu indikatornya. Bapak gabung semua dari penjelasannya. Ini udah ya, perbedaannya udah kan? Tadi baterai AC, ada osiloskop alat ukurnya. Itulah perbedaannya yang udah Bapak jelaskan. Tegangan efektif, arus efektif udah tadi ya. Alat ukurnya udah. Ini udah bisa ya yang ketiga. Udah clear nih? Udah, Sir. Sederhananya udah bisa lah ya. Nanti mudah-mudahan kalau kalian udah ke sekolah bisa megang alatnya Bapak. Ingatkan Bapak ya. Walaupun nanti udah pelajaran ke bab berikutnya ketika masuk sekolah kita harus pegang alatnya ini lagi. Bagaimana menggunakannya ketika langsung mengukur arusnya kan gitu. Ya. Berarti yang terakhir yang Bapak mau jelaskan hari ini adalah persamaan arus tegangan. Nah, ini berarti pakai persamaan gelombang, masih ingat? Ya, sin ya kan? Ya, sin omega T. Masih ingat nggak? Lupa? Masih ingat kan? Lupa, Sir. Lupa. Gelombang ini masih ingat kan? Yasin. Nah, ini kan Yasin nih. Gelombang sinusoidal. Hasilnya di sini dibuktikan oleh si osiloskop. Oh, berarti ini gelombang. Maka dari gelombang ini orang fisikawan, orang matematika menemukan ini sinusoidal ya. Sin omega T. Ini apa? Amplitudo kan? Amplitudo. Nah, omega T. Omega itu apa? Bisa frekuensi, bisa periode kan? Omega masih enggak? 2V F. Jangan lupa ini. Satu lagi omega 2V per T boleh. Ada satu lagi nanti gelombang K-nya, tapi nggak kita gunakan ya kan? Kita gunakan ini aja dulu. Ya ini apa Pak? Ya tergantung apa yang mau diukur tegangannya. Tegangan berarti V. Berarti nanti
amplitudo berubah jadi tegangan maksimum sin omega T. Udah gitu aja kan? Pak ganti Pak, saya mau ukur arus. Ya udah ganti jadi I sini arus. Berarti sini amplitudonya arus maksimum sin omega T. Udah selesai. Iya aja. Itulah persamaannya. Kok bisa gitu Pak? Ya bisa dari persamaan ini. Orang matematika yang menentukan ini, oh ini sinusoidal nih katanya. Orang matematika kita tinggal pakai aja kan. Apa tadi? Dari mulai ya sin, ingat ya. Ini kelas 11, ingat kali Bapak. Amplitude itu puncaknya kan gitu kan, berarti maksimumnya gitu. Maksimumnya siapa? Tergantung besaran yang diukur. Kalau dia kita ganti tegangan, ya ganti tegangan. Kalau kita ganti arus, ya ganti arus. Berarti ini apa nih yang di samping ini? Ya ini efektifnya. Ini efektifnya. Atau diukur dari berapa gitu. Jadi setiap detik dia bisa berubah-ubah nih. Nilai si tegangan dan arus tadi. Nah, gitu ya. Bapak ambil contoh aja lah ya, biar gampang. Ini tadi udah. Nah, pakai osiloskop lagi. Kita pakai osiloskop. Ini layarnya. Oke. Ada kotak-kotak. Oke. Ini menghasilkan, setelah diukur menghasilkan tegangan seperti ini. Oke. Sorry. Oke. Cocok nggak itu? Nggak ideal ya, salah ini. Gambarnya terlalu bagus. Cocok dia, nggak berimbang ya gambarnya. Ini aja lah ya, simpel aja ya Bapak buat ya. Nah, ini baru berimbang. Ya, misalnya ini kan persamaannya Yasin tadi ya. Langsung aja ini langsung aja 10 volt. Ini misal. Terus satu kotak katanya 5 meter 5 miliskon, sorry. Nah, coba buat persamaannya kan. Sin omega T-nya kayak mana? Kalau ini tegangan, berarti nanti tegangannya gini. V A-nya itu V maksimum sin omega T. Artinya kita harus tahu frekuensi di sini. Nanti kita masukkan nilainya. Gitu. Ya. Nah, sekarang kita lihat tegangan maksimumnya berapa? 10. Masukkan 10. Sin omega T. Nah, itu persamaannya. Pak, berapa omeganya? Omeganya itu kan gini. Omega 2 V F. Artinya Bapak harus tahu frekuensi. Yang gampangnya Bapak hanya bisa lihat periode kan. Nah, ya udah tadi Bapak ajari. Satu kotak 5 milisekon. Berarti satu gelombang ini ada berapa kotak? 4. Berarti 4 kali 5 milikon. Hasilnya 20 milisekon. Hasilnya berapa tuh? 0,2 tadi kan? 0,2 detik. Berarti frekuensinya berapa? 1 per T. Kan gitu. 1 per 0,2. Hasilnya 10 per 2. 5 ya? 5 sekon. Nah, oh, berarti omeganya menjadi 2 pi F. Ya, sorry, frekuensinya hertz kok sekon ya. Berarti 2 pi kali 5. Hasilnya 10 pi. Nah, masukkanlah dia kesamaan ini. Oh, berarti tegangannya menjadi 10 sin 10 pi kali T. Ah, gitu dia. Oh, dapat ya? Gitulah cara menentukan persamaan tegangan. Arus tinggal ganti aja, nanti arus gitu juga. Nah, paham anak-anak Bapak? Paham kan? Akhirnya dengan alat persamaan ini, tanpa melihat alat ini lagi, kita bisa prediksi berapa nilai nilai tegangan di detik ke-1. Nah, udah tahu kita. Itu untungnya persamaan. Ya. Jadi ide persamaan ini sangat bagus sekali mempermudah kita menganalisis tegangan di detik-detik berikutnya. Gitu. Itu sih untungnya kita mengetahui persamaan matematika yang kita gunakan. Itu hanya ide untuk menentukan masa depan, kita bisa prediksi gitu. Jadi antara fisika dan matematika itu nggak bisa dipisah sebenarnya. Tapi terkadang kita memisah itu sehingga kita menganggap fisikanya jadi sulit. Padahal enggak ya.
Oke, kalau gitu pertanyaannya misalnya, berapa nilai tegangan pada detik ke-1? Ya udah tinggal masukkan aja kan, 10 sin tadi berapa? 50 pi ya. Ya kan? 50 pi. 10 pi ya, sorry. Kok 50? Sin 10 pi detik ke-1. Ah, 1. P-nya ganti 1 karena ada T di sini. Berarti nilainya jadi 10 sin 10 kali pi. Pi itu dalam sudut nilainya berapa? 180 derajat. 60. Jadi 1080 artinya 0 kan? Ya kan? Iya, sir. Kan 0 kan? Itu 10 kali Iya, 0. sir. Oh, berarti tegangan pada detik ke-1 itu 0. Adalah 0. Nah, nanti ini kan mili detik, kita nggak bisa tahu kapan detik ke-1-nya, panjang nih kan ceritanya. Oh, detik ke-1 0. Di detik berapa misalnya? Detik 3. Detik ketiga berapa? Atau detik setengah gitu. Kita bisa tahu dari sini hanya dengan modal persamaan ini gitu kira-kira. Jadi pertanyaan Pak, ngapain sih kita harus tahu persamaannya? Harus tahu agar kita memprediksi masa depan itu lebih gampang. Misalnya kalian orang petugas PLN bisa tahu, oh ini kebutuhan listrik di tahun sekian itu bisa tahu dengan melihat tegangan-tegangan ini membaca ini. Ya, itu aja anak Bapak hari ini. Kalau ada pertanyaan silahkan. Udah paham? Ini dasar ya. Insyaallah, sir. Udah aman ya? Insyaallah, sir. Jadi apa tadi? Persamaan ini adalah ide mudah agar bisa memprediksi nilai-nilai di detik-detik berikutnya atau di waktu-waktu ke depan. Tanpa harus menggeser kotak ini sampai 1 jam misalnya. Detik, menit ke 1 jam, ke 2 jam, dan seterusnya. Terlalu repot nanti. Gitu. Padahal nilainya berbolak-balik di sini aja kan. 10, balik lagi minus 10, dan seterusnya. Ya, itu aja dari Bapak hari ini. Semoga bermanfaat anak-anak Bapak. Bapak akhiri dengan lafaz hamdalah. Lalu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. You're welcome.